Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yeremia Prayogi, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Kali ini, saya akan memberitahukan hal yang paling saya sukai di manajemen, terutama di pengantar ilmu ekonomi. Karena manajemen itu gak jauh-jauh dari bidang ekonomi dan bisnis. Bukan karena dosen pengampunya ya, apalagi cara penyampaiannya. Di pengantar ilmu ekonomi, kita diajarkan untuk memprediksi masa depan secara logis yang dilihat dari beberapa aspek ekonomi. Bukan hanya itu, kita juga belajar mengenai perekonomian negara kita. Sedikit ke dalam materi pembahasan di dalam pengantar ilmu ekonomi, kita dapat mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi ekonomi dari jumlah keinginan, harga barang, kestabilan harga, bahkan dari faktor pendapatan. Kita juga dituntut untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi beserta permasalahan ekonomi. Misalnya inflasi, atau kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam waktu tertentu. Ada juga cara mengatasi ekonomi kita atau anggaran yang kita keluarkan, sehingga tidak terjadi seperti peribahasa lebih besar pasak daripada tiang. Dan gak kalah penting, kita juga bisa memahami permintaan pasar yang dapat dipengaruhi oleh harga, jumlah pembeli, pendapatan, barang lain, dan masih banyak faktor yang mempengaruhi permintaan pasar. Misalnya kita memiliki bisnis baju di kota Solo. Dikarenakan dampak pandemi, sektor pariwisata terhambat, dan berkurangnya wisatawan akan berdampak kepada permintaan barang tersebut. Begitupun sebaliknya, ketika liburan akhir tahun, banyak wisatawan yang berkunjung ke kota Solo, sehingga permintaan pasar meningkat. Dan contoh nyata yang sudah terjadi yaitu harga BBM eceran di kota Sorong mencapai 50.000 ukuran satu botol air mineral, dikarenakan banyaknya permintaan dan kelangkaan BBM. Ada juga yang paling terlihat di masa pandemi, adalah harga masker melonjak naik karena banyaknya permintaan. Dan beberapa waktu kemudian, produksi masker dibuat secara besar-besaran dan harganya pun mulai menurun. Ada juga kondisi barang pengganti atau barang lain yang sinis, yaitu menggunakan masker kain dengan harga yang terjangkau mampu merubah harga masker kesehatan menjadi lebih murah. Prediksi ekonomi sangat bermanfaat bagi kamu yang ingin memulai bisnis di usia muda. Di dalamnya juga mengajarkan kita untuk memperoleh keuntungan, persaingan pasar, dan sebagainya yang berhubungan dengan perekonomian. Bukan hanya itu, tahu gak sih kalau negara kita di tahun 2020 telah memasuki resesi? Sebelum lanjut, kita harus mengetahui resesi. Resesi itu adalah kondisi di mana negara berada di penurunan roda perekonomian, yang ditandai dengan melemahnya produk domestik bruto selama 2 kuartal berturut-turut. Intinya, penurunan yang sangat drastis dalam keberlangsungan ekonomi negara lebih dari 3 bulan. Jadi, tidak bisa dipungkiri di tahun 2020 banyak yang mengalami kesulitan ekonomi di bidang bisnis maupun para pekerja yang harus kehilangan pekerjaannya dikarenakan dampak resesi. Dengan kita belajar ekonomi, diharapkan kita mampu memprediksi jalannya perekonomian dan mengatasi hal tersebut, sehingga tidak akan ada terjadi krisis 98, krisis 2008, dan resesi di tahun 2020. Jadi gimana? Udah tertarik sama manajemen? Ayo generasi muda, jangan mau kalah, kita bangun perekonomian lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.